Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Sulistiawati. Sekarang saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Menurut O'Brien dan Maracas, sistem informasi manajemen sebagai kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Melalui sistem informasi manajemen, pimpinan dan staf dapat memantau kegiatan operasional secara efisien, mengidentifikasi masalah dan peluang, mendukung perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan, mengurangi kesalahan pengolahan data manual. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, bisnis, dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen berperan penting sebagai alat bantu manajerial berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi kegiatan organisasi agar lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Hubungan data dan informasi. Dalam sistem informasi manajemen, data berfungsi sebagai fakta mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber internal dan eksternal. Sementara informasi dihasilkan melalui proses pengolahan data tersebut menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi pengambilan keputusan. Hubungan keduanya bersifat hierarkis dan transformasional, yaitu sistem informasi manajemen mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi terstruktur melalui tahapan input atau pengumpulan, lanjut processing atau pengolahan dengan metode statistik atau algoritma, serta storage dan output seperti laporan atau dashboard, sehingga data yang awalnya tak bermakna menjadi dasar analisis strategis. Sistem informasi manajemen bertindak sebagai jembatan utama yang mengintegrasikan dan mengelola data menjadi informasi berkualitas atau akurat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat diverifikasi. Untuk mendukung manajer dalam memahami kondisi organisasi secara efektif. Data merupakan fakta mentah yang dikumpulkan dari aktivitas organisasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna dan nilai. Pengetahuan adalah hasil interpretasi informasi yang dikaitkan dengan pengalaman dan konteks. Kebijakan atau wisdom adalah kemampuan menggunakan pengetahuan secara etis dan strategis untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Model ini sering dikenal sebagai DIKW hierarchy atau Data Information Knowledge Wisdom, yang pertama kali diperkenalkan oleh Akoff pada tahun 1889. Proses transformasi dari data ke pengetahuan dalam sistem informasi manajemen adalah satu, yaitu input atau pengumpulan data, yang kedua adalah processing atau pengolahan data, yang ketiga adalah storage atau penyimpanan data, yang keempat ada output atau penyajian informasi, yang kelima ada knowledge formation atau pembentukan pengetahuan. Komponen utama SIM ada perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, server, perangkat penyimpanan, dan jaringan yang digunakan untuk menginput, memproses, dan menyimpan data. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software, perangkat lunak sistem atau sistem software, dan perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software yang mengatur cara kerja perangkat keras dan penggunaan dalam mengelola data. Selanjutnya ada basis data atau database, yaitu adalah tempat penyimpanan data terstruktur yang menjadi sumber informasi organisasi. Selanjutnya ada prosedur, yaitu merupakan kebijakan, aturan, dan langkah-langkah operasional yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan dalam organisasi. Yang terakhir adalah manusia atau people, yaitu pengguna end user atau pengembang sistem atau sistem analis, dan manajer yang memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan yang strategis. Kelima komponen ini saling melengkapi untuk membentuk sistem yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, serta keunggulan kompetitif organisasi.
Sistem informasi yang baik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang mampu mengelolanya dengan baik, serta strategi organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis. Database Management System. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengelola database secara terstruktur. DBMS memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang memungkinkan data tersebut diakses, diubah, atau dihapus dengan mudah. Peran DBMS dalam sistem informasi manajemen adalah memastikan data tersimpan secara sistematis untuk mudah dicari dan diakses, memfasilitasi manipulasi data secara efisien dengan keamanan dan pengawasan akses, mendukung integritas data dengan kepatuhan aturan transaksi ACID dan pengelolaan kamus data, mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analitik real-time dan pengambilan keputusan cepat. Fungsi DBMS yaitu mengelola data, yaitu memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan mengubah data. Selanjutnya, memastikan integritas data, yaitu DBMS membantu menjaga konsistensi dan integritas data agar data yang disimpan tetap valid dan tidak korup. Selanjutnya, meningkatkan keamanan, yaitu dengan adanya kontrol akses, DBMS memastikan bahwa adanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu sehingga meningkatkan keamanan data. Database Management System adalah solusi yang penting bagi perusahaan yang membutuhkan sistem yang mampu mengatur dan mengelola data dengan terstruktur. DBMS memungkinkan pengelolaan data dalam skala besar dan kompleks dengan akses yang lebih terkontrol. Computer Based Information System atau CBIS merupakan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mengelola dan mengolah data menjadi informasi yang berguna. Sistem ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola operasi of bisnis, membuat keputusan, dan meningkatkan efisiensi kerja. CBIS biasanya terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data prosedur, dan personel yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Fungsi CIBIS dalam sistem informasi manajemen adalah yaitu menggunakan komputer untuk mendukung proses pengolahan informasi, mendukung aktivitas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan, menggabungkan berbagai komponen teknologi dan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem khusus dalam sistem informasi manajemen yang fokus menyediakan data keuangan akurat untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Siklus hidup pengembangan sistem berfungsi sebagai metodologi terstruktur untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi akuntansi, memastikan sistem menghasilkan data keuangan yang akurat, relevan, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Pada tahap perencanaan dan analisis, SDLC mengidentifikasi kebutuhan akuntansi seperti pencatatan pembelian, persediaan, dan penerimaan kas, termasuk studi kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional. Tahap perancangan dan implementasi menghasilkan fitur seperti otomatisasi data, hak akses aman, dan integritas database misalnya MySQL dan PHP. Sementara pengujian serta pemeliharaan menjamin kestabilan dan adaptasi terhadap regulasi baru. Penerapan SDLC meningkatkan kualitas SIA dengan mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses seperti pelaporan kredit dan persediaan, serta menaikkan efektivitas hingga mengatasi ketidaksesuaian data di siklus pembelian. Studi kasus pada perusahaan distribusi besi baja menunjukkan SDLC menghasilkan rekomendasi sistem baru yang otomatis dan aman, mirip dengan transformasi SIA manual ke digital di sekolah. Jenis-jenis sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari berbagai jenis sistem yang saling terintegrasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Setiap jenis sistem informasi memiliki fungsi dan tingkat dukungan berbeda terhadap aktivitas manajerial, mulai dari level operasional hingga eksekutif. Transaksi of Process System atau TPS yaitu
TPS beroperasi di level operasional untuk merekam transaksi harian secara real-time dengan fokus pada kecepatan dan akurasi, seperti sistem point of sale di supermarket atau absensi karyawan. Data di TPS menjadi bagian dasar bagi sistem lain. Selanjutnya ada manajemen informasi sistem atau MIS. MIS mengolah data TPS menjadi laporan periodik, harian, mingguan, atau bulanan untuk manajer menengah dalam pengendalian dan perencanaan. Contohnya, laporan penjualan per wilayah atau kinerja divisi keuangan. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. DSS mendukung keputusan semi terstruktur menggunakan model analisis, simulasi, dan data internal eksternal untuk manajemen menengah hingga atas seperti sistem forecasting, permintaan, atau analisis risiko keuangan. Selanjutnya ada Executive Support System atau ESS. ESS menyediakan dashboard visual dan ringkasan strategis bagi manajemen puncak untuk pengambilan keputusan jangka panjang, termasuk tren pasar dan indikator kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis, keuangan, SDM, produksi, SCM atau CRM dalam database terpusat untuk real-time reporting dengan contoh seperti SAP atau Oracle ERP Cloud. Jenis-jenis sistem informasi manajemen seperti TPS, MIS, DSS, ESS, dan ERP membentuk hierarki yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional hingga strategis organisasi. TPS menyediakan data dasar transaksi, MIS menghasilkan laporan periodik, DSS menganalisis keputusan kompleks, ISS memfasilitasi visi eksekutif, dan IRP mengintegrasikan semuanya untuk efisiensi lintas. DSS sebagai pendukung pengambilan keputusan modern. Dalam organisasi modern, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi, melainkan harus berbasis data. DSS hadir sebagai sistem berbasis komputer yang menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna untuk membantu manajer dalam menangani masalah yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Selanjutnya adalah komponen inti DSS dalam SIM. DSS berkontribusi pada SIM melalui 3 komponen utama, yaitu Database Management System menyediakan data internal maupun eksternal yang relevan. Yang kedua ada model manajemen subsistem, yaitu memberikan alat analitik seperti simulasi, statistik, dan peramalan. Selanjutnya yang ketiga adalah user interface subsystem, yaitu mempermudah pengguna berinteraksi melalui dashboard atau visualisasi dan menu. Selanjutnya ada kategori DSS memperluas fungsi SIM. DSS dapat berupa data driven, model driven, knowledge driven, communication driven, atau dokumen driven. Ini membuat sistem informasi manajemen tidak hanya sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sistem analitik komprehensif. Selanjutnya ada integritas DES dan business intelligence atau BI. DSS berkolaborasi dengan BI untuk menciptakan Smart Decision Support System yang mampu melakukan analisis prediktif dan memberikan rekomendasi strategis, memperkaya sistem informasi manajemen dengan kemampuan analitik tingkat lanjut. Selanjutnya ada arsitektur DSS mendukung aliran informasi SIM, yaitu arsitektur DSS mengintegrasikan data, model analitik, serta knowledge base sehingga SIM mampu menghasilkan informasi yang lebih cerdas, tidak hanya laporan rutin. Selanjutnya ada dampak nyata dalam organisasi, yaitu implementasi di perusahaan seperti retail, perbankan, perguruan tinggi, hingga studi kasus di PT Telkom menunjukkan DSS meningkatkan kecepatan analisis, mengurangi churn pelanggaran, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kontribusi DSS terhadap sistem informasi manajemen ada 6, yaitu 1. Meningkatkan kualitas keputusan manajerial. DSS menyediakan analisis mendalam, permodelan, serta simulasi sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berbasis data. Yang kedua, mengubah sistem informasi manajemen dari sistem transaksional menjadi sistem strategis, yaitu dengan DSS, SIM tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi mampu memberikan wawasan dan prediksi. Yang ketiga adalah mempercepat proses pengambilan keputusan, yaitu DSS mengurangi waktu analisis yang biasanya memakan waktu lama dalam SIM
tradisional. Yang keempat, meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu DSS membantu manajer mengidentifikasi peluang dan ancaman serta melakukan perencanaan strategis yang lebih baik. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan data organisasi, yaitu dengan integrasi BI, data yang sebelumnya hanya tersimpan dalam SIM dapat diolah menjadi informasi yang lebih bernilai tinggi. Dan yang keenam yaitu mendukung transformasi digital. DSS dan BI bersama-sama menjadi fondasi SIM modern yang adaptif, prediktif, dan berorientasi data. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.